Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paralel D kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi untuk Project Citizen yang berjudul Meningkatkan Rasa Cinta Terhadap Produk Dalam Negeri sesuai dengan Sila Ketiga Pancasila dalam Kewarganegaraan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya dengan NPM 2003101040, nama Miftahul Wijaya. Selanjutnya, partner saya dipersilakan. Saya dengan NPM 200310101044 dengan nama Ilham Faroyan. Nama saya Wahyu Qur'ani Nufus dengan NPM 200310101151. Saya Dila Silmi Nuraini dengan NPM 200310101156. Saya Rasendra Putra Reswara, NPM 20031010168. Pada tugas kali ini, kelompok kami mengangkat topik meningkatkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri sesuai dengan Pancasila Sila Ketiga dalam Kewarganegaraan. Adapun tujuan kami melakukan identifikasi permasalahan topik ini adalah yang pertama untuk mengetahui definisi rasa cinta tanah air, dua untuk mengetahui hubungan antara rasa cinta tanah air dengan Sila Ketiga Pancasila, tiga untuk mengetahui pentingnya rasa cinta tanah air bagi bangsa Indonesia, yang keempat untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi banyak atau tidaknya pengguna produk lokal dalam masyarakat, dan yang terakhir untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait dengan rasa cinta tanah air. Yang pertama, pengertian mengenai cinta tanah air. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, cinta tanah air merupakan perasaan yang timbul dari hati seorang warga negara untuk mengabdi, membela, dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman. Sedangkan menurut Suyadi, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, dan peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsanya sendiri. Dan yang terakhir, menurut Darmiatun, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa sikap cinta terhadap tanah air sangat penting? Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesadaran cinta tanah air itu pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di dalam negaranya dengan melestarikannya, dan melestarikan alam dan lingkungannya. Lalu, hubungan rasa cinta tanah air pada penggunaan produk lokal dengan Pancasila. Berdasarkan bunyi pengamalan Pancasila, sila ketiga, sebagaimana bunyinya, yaitu Persatuan Indonesia, merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengamalan sila ketiga yakni dengan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Salah satu contohnya dari pengembangan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa adalah penggunaan produk lokal. Penggunaan produk lokal memiliki arti penting dalam perekonomian bangsa, serta dengan menggunakan produk lokal dapat juga berpengaruh dalam
memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Maka dengan menggunakan produk lokal sama saja dengan mengamalkan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Sikap yang menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang pertama, di sini ada bangga sebagai bangsa Indonesia, yakni bangga misalnya dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mencintai kebudayaan Indonesia seperti mengenakan batik dan pakaian adat saat perayaan itu dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Lalu yang kedua, ada menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Menghargai perbedaan ini dilakukan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Bila ada perbedaan, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan yang terbaik. Sedari dini perlu ditumbuhkan sikap menghormati satu sama lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Lalu yang ketiga ada semangat persatuan dan kesatuan untuk Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan adalah kebulatan tekad menjadi satu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama. Lalu yang keempat ada mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, misalnya mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Lalu yang terakhir ada bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Dengan menggunakan produk buatan dalam negeri itu sudah termasuk pernyataan dari cinta tanah air. Dengan menggunakan produk dalam negeri turut pula membantu perekonomian negara dan membuka lapangan kerja yang baru. Pada proyek kali ini kelompok kami melakukan survei dengan platform Google Form. Yang pertama ada 3 diagram di sini. Yang pertama itu antara produk lokal dengan produk luar negeri itu yang mana yang lebih baik. Pada responden kami ada 39,5% responden yang memilih produk luar negeri dan sisanya yakni 60,5% dari responden memilih produk lokal lebih baik daripada produk luar negeri. Lalu pada diagram kedua, menurut responden produk lokal saat ini tuh kurang diperhatikan oleh masyarakat atau tidak. Nah, ada 21,1% responden yang menjawab tidak dan sisanya yakni 78,9% dari responden menjawab ya, produk lokal saat ini kurang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Lalu pada diagram terakhir yakni responden ditanya seberapa pentingkah produk lokal untuk dikembangkan. Lalu rata-rata dari responden yakni 72 responden atau 94,7% memiliki pendapat bahwa ya penting produk lokal untuk dikembangkan dan sisanya yakni 55,3% dari responden menjawab kurang penting untuk produk lokal untuk bisa dikembangkan. Berdasarkan hasil survei tersebut, dari 77 responden menyatakan bahwa sebanyak 43 orang atau 55,8% merasa bangga menggunakan produk lokal Indonesia. Lalu sebanyak 40 orang atau 51,9% menyatakan produk lokal Indonesia memiliki kesan tersendiri saat dipakai. Sebanyak 29 orang atau 37,7% menyatakan produk lokal menghadirkan kenyamanan tersendiri saat digunakan. Dan sebanyak 38 orang atau 49,4% menyatakan produk lokal memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya, kami memilih metode project melalui media Instagram, khususnya Instagram Story. Berikut ini kami menampilkan hasil dari pengambilan suara untuk pengetahuan mengenai produk lokal atau produk luar negeri. Nah, untuk yang pertama, banyak responden yang mengetahui mengenai produk luar negeri, sebanyak 248 orang. Untuk pemilihan yang kedua, banyak responden yang tidak mengetahui produk lokal, sebanyak 368 orang. Dan yang ketiga, banyak responden juga yang tidak mengetahui produk lokal Indonesia, sebanyak 81 orang. Dan yang keempat,
Banyak pula responden yang tidak mengetahui produk lokal Indonesia, sekitar 200-an orang lebih. Dan yang kelima, ya banyak responden yang telah mengetahui beberapa produk asli Indonesia. Hasil tersebut, jumlah responden yang merespon yakni 806 responden. Nah, dari hasil tersebut, kami membuatkan polling diagram. Dari hasil tersebut, kami membuatkan diagram dari yang telah dipilih oleh responden. Untuk diagram pertama, terlihat 57% orang memilih Zara, produk luar negeri, dan itu adalah jawaban yang benar. Lalu untuk diagram 2, banyak 76 orang memilih Lifebuoy, dan itu adalah dan diagram 3 53% orang menjawab Salonpas. Lalu diagram 4, 35% orang menjawab Pond's, dan itu adalah jawaban yang salah. Lalu yang terakhir yakni diagram kelima, 48 orang menjawab Wendy's. Nah, dari hasil survei Instagram tersebut didapatkan pengetahuan responden terkait dengan produk lokal. Berdasarkan jumlah rata-rata persentase jawaban benar yaitu 39,2%. Dan rata-rata persentase jawaban salah yaitu 60,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden kurang mengetahui terkait dengan brand produk lokal. Selanjutnya, hal ini tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi responden tersebut tidak mengetahui perbedaannya. Yang pertama, yakni banyak masyarakat yang merasa produk lokal luar negeri memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Yang kedua, produk luar negeri terasa lebih mewah. Yang ketiga, produk luar negeri memiliki manfaat yang lebih baik karena lebih canggih. Yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk lokal antara produk luar negeri. Yang kelima, masih kurang cocok dengan produk dalam negeri. Dan yang terakhir, produk luar negeri memiliki ciri khas yang unik dan selalu mengeluarkan model terbaru. Untuk selanjutnya, yaitu berdasarkan kuesioner serta survei yang sudah kita lakukan mengenai upaya meningkatkan rasa cinta tanah air, maka di sini dapat kami simpulkan beberapa solusi atau upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air ini, terutama pada generasi muda kita. Yang pertama yaitu membiasakan diri menggunakan produk lokal sejak dini, serta mengubah pola pikir bahwasanya produk luar negeri itu lebih baik daripada produk lokal. Kedua, kita mengadakan sosialisasi yang berisi ajaran untuk lebih mencintai produk lokal yang diikuti dengan bantuan dari pemerintah untuk mempromosikan produk dalam negeri itu sendiri. Serta yang terakhir, untuk produsen, diharapkan dapat mengembangkan produk yang disesuaikan dengan budaya atau kultur Indonesia, serta juga dipertimbangkan kualitasnya sehingga tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Sekian pemaparan dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.